Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Atimul hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu calon jemaah haji Kota Bima untuk tahun 2023 1444 Hijriah. Yang kami hormati Ibu Tenaga Kesehatan Haji Indonesia yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati saudara saya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Punda beserta segenap panitia pelaksana, Bapak Ibu hadirin yang sama-sama berbahagia. Pertama-tama merendaita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan rahmat nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan, keafiatan dan kekuatan, sehingga pada pagi hari ini atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan pembinaan manasik haji. Dan tentunya ini adalah merupakan program yang sangat penting bagi Bapak Ibu calon jamaah haji. Semoga dalam keberangkatan kita untuk menunaikan ibadah haji yang merupakan perjalanan yang sangat panjang ini, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat hidayahnya yang terus mengalir kepada kita semua, insya Allah. Selawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menuntun kita ke jalan yang benar, Nabi yang telah memberikan sesuatu yang sangat berharga buat kita, yaitu Nabi yang telah berhasil membawa dinul Islam ini. Semoga kita semua adalah orang-orang yang senantiasa komit untuk melaksanakan ajaran yang kita anu, lalu kemudian insya Allah kita semua akan menggapai yang namanya kebahagiaan dunia dan akhirat yang merupakan dambaan bagi kita semua. Sebelum Lama Takaso memberikan beberapa hal yang sangat penting yang berkenaan dengan informasi terkini, lalu tentu yang terkait dengan hajat daripada pertemuan kita, lebih khusus yang berkenaan dengan apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di atas pesawat dalam rangka kita meninggalkan tanah air menuju Arab Saudi. Tentu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang besar kepada Itano Kaso yang telah berkumpul memasang niat karena kesempurnaan dari sebuah ibadah yang kita lakukan itu tergantung sungguh daripada niat kita. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perbuatan itu ditentukan oleh niat. Karenanya ketika kita tidak mempunyai niat yang kita pasang, maka akan terombang-ambing dalam perjalanan kita. Apa saja aktivitas kita, apa saja perbuatan kita, manakala kita tidak niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya akan sia-sialah. Bapak Ibu yang kami hormati, mada mulai dari kota jamaah haji Nusa Tenggara Barat. Jamaah haji Nusa Tenggara Barat berjumlah 4.499 orang
Dari kota tersebut, ternyata untuk kota Bima berjumlah 179 orang. Dari 4.499 orang itu, Bapak Ibu sekalian, dibagi menjadi 12 kloter. Artinya bahwa kloter yang ada di Nusa Tenggara Barat AKK sebanyak 12. Terkait dengan kloter Lain Bojo, sampai hari ini masih baru bayangan. Yang namanya bayangan itu berarti belum jelas. Ya, belum jelas. Dari satu kloter bahwa jamaahnya berjumlah 388 orang. Satu kloter. Dan akan ditambah dengan 5 petugas kloter yang terdiri dari satu pemimpin atau ketua kloter, lalu yang kedua adalah pembimbing ibadah haji, ketiga ada yang namanya dokter, lalu ditambah dengan 2 paramedisnya, sehingga berjumlah satu kloter itu adalah 393 orang. Segidul perjalanan kita, kloter pertama diharapkan pada tanggal 6 Juni sudah masuk asrama dan akan berangkat pada tanggal 7. Sedangkan kloter terakhir sekitar tanggal 22 Juni, dan tanggal 23 insya Allah akan bisa diberangkatkan dari embarkasi Mataram. Terkait dengan schedule pemberangkatan ini, insya Allah setelah real kloter mana, siapa petugas kloter akan segera Matado sampaikan kepada Itado Kasota. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan, insya Allah akan kita terima informasi terkait dengan schedule serta nanti terkait dengan pengangkutan barang yang berupa koper juga akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, serta identitas dari kloter serta rombongan-rombongan yang akan ditunjuk. Berkenaan dengan rincian daripada kloter tersebut, juga Mataroho telah menyusun yang namanya rombongan, karena rombongan Kota Bima berjumlah 21 regu. Tentu Mataroho teknik menyusunnya tentu berdasarkan yang pertama yang terdekat dengan Itadoho Wauta. Cauman ini lah Itadoho. Setelah itu akan dilihat yang terdekat dengan tempat tinggal Itadoho. Ya. Lalu setelah itu akan dilihat wilayah yang terdekat. Karena diharapkan dalam penyusunan rombongan atau regu itu adalah saling membantu antara satu dengan yang lain. Lalu yang kedua, komunikasi, koordinasi harus jalan terus supaya ya lebih paham lah kalau sangat dekat. Iya. Begitu juga dengan rombongan, karena satu regu itu berjumlah 10 orang ditambah dengan satu ketua regu, maka diharapkan satu rombongan itu berjumlah 45 orang. Dan di bawah
komando ketua regu nanti. Dan alhamdulillah menurut informasi bahwa ketua regu ini sudah disusun dengan persyaratan-persyaratan. Intinya adalah mempunyai komitmen, mempunyai keikhlasan, mewakafkan dirinya untuk membantu jemaah haji selama perjalanan sekitar 42 hari dah, insya Allah. Itulah bagian-bagian yang ada di dalam kloter tersebut. Sehingga pada saat pemberangkatan nanti, setelah kita meninggalkan embarkasi Mataram, pada saatnya, tentu pada saat itu kita akan memberikan beberapa hal yang sangat penting terkait dengan perjalanan Ibadah. Pertama adalah bimbingan manasik haji, berada selama di asrama haji. Lalu yang kedua akan diperiksa terkait dengan kesehatan Ibadah juga. Iya, pemeriksaan kesehatan yang terakhir. Apakah jamaah haji tersebut memenuhi persyaratan untuk diberangkatkan pada waktu itu? Akan dicek kembali tarokaso. Begitu juga akan diberikan yang namanya living cost. Kemarin ada yang bertanya Bapak Ibu sekalian, menurut informasi yang mereka dengar bahwa living cost untuk jemaah haji yang tertunda tahun 2020-2021 kemarin berkembang di tengah-tengah masyarakatnya, baik setengah ruang. Mata Cambe sampai hari ini selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima belum dipanggil dan belum diberikan informasi baik lisan maupun tertulis terkait dengan pembatasan pemberian living cost. Padahal sebelumnya untuk diketahui oleh tarokaso selama proses perjalanan ibadah haji ini yang kita tangani, Tiwara punya informasi yang berkembang seperti itu. Makanya Madanggahi kemarin itu waktu ditanya oleh jemaah haji, ya kita tampung dulu, tapi yang jelas saya tidak bisa pastikan karena belum ada informasi yang akurat. Yang kita tahu bahwa living cost itu adalah merupakan hak daripada calon jemaah haji, diperkirakan besarnya 1.500 real. 1.500 real itu dikali dengan mata uang yang berlaku pada saat itu, katakanlah 4.000 untuk 1 real. Maka bisa dipastikan sekitar 5 juta atau 6 juta. Dan pemerintah sudah menghitung cukuplah untuk menjadi modal dalam perjalanan sekitar 42 hari tersebut. Ya. Dan insya Allah pada saat itu juga akan diberikan yang namanya paspor kemarin sebagai bagian dari persyaratan untuk meninggalkan tanah air dan memudahkan perjalanan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Kaitannya dengan itu, tadi panitia memberikan mandat kepada Madam untuk membicarakan ketika kita sudah naik di pesawat meninggalkan tanah air, lalu tentu ada kegiatan-kegiatan yang harus kita mantapkan di atas pesawat apabila situasi dan kondisinya mengizinkan, serta hal-hal penting di Madem Daita yang perlu kita hindari ketika kita melakukan penerbangan. Untuk diketahui bahwa kapal yang kita tumpangi adalah Garuda, Bapak Ibu sekalian. Garuda insya Allah. Ya, kalau dulu masih ada Arabian Airlines dengan kapasitasnya sekitar 450 orang. Ya, tadi Mada sudah sampaikan bahwa satu kloter 393, maka Garuda sudah memenuhi syarat untuk itu, Bapak Ibu sekalian. Ninenten dari DPD untuk berangkat meninggalkan embarkasi Lombok itu pada waktu yang sudah ditentukan,
adalah Garuda. Lama perjalanan Daita dari embarkasi Mataram ke Jeddah, karena Daita tahun ini, dan kita berharap jamaah haji Dai Bojo berada pada rombongan kedua. Kalau rombongan kedua tentu rute perjalanannya adalah dari embarkasi Mataram menuju Jeddah, Jeddah menuju Mekah. Selesai proses ibadah di Mekah, baru kita menuju ke Madinah. Dari Madinah baru kembali ke tanah air. Ya, kalau rombongan satu tentu dari embarkasi Mataram menuju Madinah. Setelah di Madinah kita arba'in, di Madinah juga kita mikat di Bir Ali menuju Mekah. Setelah proses beribadah kita di Mekah, kalau kita kembali tentu lewat Jeddah. Itu kalau gelombang pertama. Kembali kepada materi yang akan kita bicarakan pada hari ini, terkait dengan pemantapan pelaksanaan ibadah di atas pesawat dan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di atas pesawat. Ketika kita sudah meninggalkan embarkasi Mataram, dengan posisi nanti kita naik di bis berdasarkan urutan-urutan nomor yang Madano akan sampaikan terkait dengan urutan-urutan yang berada di kloter dan berurutan yang berkenaan dengan regu dan rombongan. Dipanggil satu-satu berantrian naik di atas bis menuju pesawat. Begitu di pesawat juga langsung diistirahatkan sebentar sambil menunggu waktunya, sekitar tidak terlalu lama lah. Iya, sekitar 30 menit atau 1 jam menunggu penyelesaian hal-hal yang terkait dengan perjalanan kita. Dipanggil di atas pesawat dengan si tim. Nomor terbesar dululah. Ne'e ulu wa nomor menaik. Ya, artinya bahwa ketika dia duduk itu di atas pesawat tidak menghalangi yang lainnya. Duduk berdasarkan nomor urut yang akan disampaikan oleh petugas di embarkasi. Nomor urut tersebut tentu tidak jauh berbeda dengan nomor urut yang akan kami berikan nanti, karena itu bagian daripada kloter Itaro. Ya, dihafal betul nomor urut nanti. Ketika pada saat duduk Patir Upawali Syarif Raida tidak menghafal nomor itu, sehingga ditanya oleh awak pesawat, sentapnya nomor 10 misalnya nomor berapa ibu bapak. Kalau kita sudah hafal, tinggal kita kasih tahu. Kalau tidak, maka itu akan merepotkan dan akan mendatangkan suasana yang tidak tenang lah. Ketika kita sudah duduk dengan tenang, ada pengarahan dari awak pesawat kepada seluruh jemaah haji Indonesia dari Kota Bima, diharapkan untuk memasang sabuk. Sudah mulai, kita sudah duduk. Diminta untuk memasang sabuk. Bagi orang yang baru naik pesawat, pasti watiluane. Maka kewajiban kita, ketua rombongan dan ketua regu harus membantu. Di samping teman-teman kita di kiri kanan. Syukur kalau kiri kanan kita naluasi. Tapi kalau tidak, jangan pernah ragu untuk bertanya dan meminta bantuan kepada pramugari, ya, awak pesawat, atau kepada orang-orang yang bisa membantu kita untuk memasang sabuk tersebut. Pada saat itu, tentu kita sudah mulai duduk. Bahkan anggap saja kita sudah mulai terbang lah. Duduk dengan tenang, duduk dengan aman,
dan hindari jalan-jalan di atas pesawat. Hindari berbicara komunikasi yang tidak bermanfaat. Tidak usah lagi kita berbicara terkait dengan keluarga kita, terkait dengan harta yang kita tinggalkan, tapi fokus dan konsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah kita berzikir, mulai kita talbiyah, mulai kita ibadah, konsentrasi untuk mewakafkan diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat perjalanan itu juga akan diberikan, ketika pada saatnya tergantung suasana dan keadaan, akan diputar juga terkait dengan panduan perjalanan ibadah haji. Di situ akan diputar. Insya Allah di belakang kursi yang di depan itu, pas di depan daita, wara hanuda, wara layar. Tapi dalam membuka layar itu lagi-lagi membutuhkan pengetahuan dan skill. Tisuk adil yang daita tidak baik kecil deh, iha wali pesawat, iha walir deh. Padahal ketika kita di atas pesawat, kita juga berkewajiban untuk tidak merusak sarana dan prasarana yang disediakan oleh pesawat dalam perjalanan itu. Lagi-lagi membutuhkan bantuan orang lain. Makanya Madaro tadi saat menyusun rombongan rego itu harus minta kesediaan mewakafkan diri untuk membantu jemaah haji dalam proses perjalanannya. Ya. Di atas pesawat juga, di samping kita berkonsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu aktivitas-aktivitas yang tidak bisa dihindari pasti ada. Misalnya ingin buang air, edek berpanidah. Sementara di atas pesawat itu tidak seperti WC kita. Iya, masuk di WC-nya juga itu kalau tidak terbiasa, kecuali Pak Ahmadi ini kan terus beliau naik pesawat, dia sudah hafal. Iya, iya, pasti juga membutuhkan orang masuk aja di toilet. Ketika kita tidak tahu, pasti kita akan kesulitan, Bapak Ibu sekalian. Pasti itu, ya, pasti kita akan berkesulitan karena di situ ya pakai bahasa Inggris dan suku-suku kalau ada bahasa Indonesia. Iya, iya. Buka airnya pakai bahasa Inggris, tutup airnya pakai bahasa Inggris. Itu ada tulisannya. Iya, tulisannya. Buka keran air itu ada tulisannya. Air itu hanya untuk bisa membasah tisu. Lainnya seperti air yang kita pakai di bawah, hanya sekedar untuk membasahi tisu. Dengan tisu itu juga setelah kita pakai akan kita buang pada tempat yang telah disiapkan oleh pesawat. Dia ngomong Bapak Ibu sekalian. Kenyataannya dalam perjalanan daita tirbai pakinda, tirbai lo tahu leronde, wancung gongina. Iya. Bahkan mohon maaf, karena kita tidak tahu, karena kita tidak didampingi juga masuk di situ. Mohon maaf, Mada harus mengatakan bati wacana buang air itu. Padahal
kita tidak berkewajiban untuk menjaga kebersihan kan dalam perjalanan itu. Kita tetap menjaga kebersihan karena kita tetap beribadah. Ya, beribadah. Apalagi waktu datang, waktu sholat. Para petugas haji menginformasikan bahwa kita ini berada pada posisi ini. Dan kita berada dan sudah masuk waktu untuk melaksanakan sholat jamaah kasar. Berarti itu membutuhkan kebersihan juga. Iya. Kita tidak mengambil air wudhu, tapi juga dengan cara mengambil tayamum. Ada orang yang bertanya, kalau kita mau bertayamum pakai debu, memang betul. Tapi di atas pesawat tidak disiapkan debu dimaksud, atau tanah yang dibutuhkan. Bisa di depan kita, di kursi seperti ini, atau di dinding, bisa. Ada dispensasi, ada keringanan. Dan saya yakin dari TWU sudah praktek semua yang berkaitan dengan tayamum, berkaitan dengan melaksanakan sholat jamaah kasar. Insya Allah dalam manasik haji berkenaan dengan ibadah akan disampaikan semua. Ternyata perjalanan kita selama 12 jam tersebut, ada juga yang bertanya kemarin, kalau kita mau beli di mana di atas pesawat? Misalnya dia lapar, tiwara dong menjual di atas pesawat. Yang walaupun perjalanannya sekitar jam 11 jam, tapi ketika waktunya akan diberikan yang namanya konsumsi. Konsumsi itu adalah merupakan hak dari semua jamaah. Tapi harus dimaklumi oleh tadokaso, waram gahi bede ede setoi ohana. Ini mulai ujian. Iya. Jangan sampai begitu dikasih de setoi oha awa kikon oha ngawati naken. Di luar dede. Tapi yakin dan percaya karena kita sudah niatkan, kita sudah wakafkan diri memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang walaupun satu nasi yang diberikan menurut mada dan menurut jamaah haji yang pernah kita tangani selama ini cukup buat kita. Cukup buat cukaina. Di situ sudah disiapkan air ini setengah ini, tidak seperti ini. Ada gelas yang ada tempat air yang kayak ini yang agak yang tertutup itu. Iya, tahu gay oiga hanya satu inakeda. Memang sudah dipertimbangkan. Kalau diberikan air yang banyak seperti ini, apalagi diberikan kepada orang tua yang rawan keluar masuk untuk membuang air, ini juga akan menjadi sesuatu yang bisa membuat kita tidak tenang dalam perjalanan. Memang nono oi hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan setelah ngahat. Iya. Dalam perjalanan itu insya Allah, karena katakanlah kalau kita berangkat dari embarkasi Mataram itu sekitar jam 7 pagi misalnya, kita akan coba hitung kalau 10 jam atau 11 jam, insya Allah kita akan nyampe di Jeddah sekitar maghrib. Kita berharap demikian daripada kita nyampe pada malamnya lalu kemudian akan membuat suasana kita tidak nyaman dan tidak tenang lah. Iya. Ketika di dalam pesawat ada satu hal yang perlu diperhatikan oleh Itadoho terkait dengan ada bukti nanti yang diminta oleh petugas kloter itu laporan
terkait dengan identitas atau itadoho jemaah haji akan disobek di dalam paspornya. Maka pastikan paspor itu jangan simpan di dalam tas. Iya, tas tentengan. Karena paspor itu akan disimpan dalam tas kalung. Karena dalam waktu perjalanan boleh sindai melawan lombok peresak tiket boarding pass segala istilah di dalam pesawat akan diminta itu. Iya, iya, disimpan dengan baik-baik di dalam tas kalung. Begitu juga dengan barang-barang yang kita pakai dalam perjalanan itu disiapkan dan jangan sampai jauh dengan kita, termasuk di dalamnya yang berkenaan dengan pakaian ihram. Nanti akan dilihat, ya, akan dilihat apakah diperintahkan untuk pakai air ihram di embarkasi atau ketika kita menjelang turun di lam-lam. Tapi selama ini yang perlu Madaro sampaikan bahwa kalau kita pakai ihram ketika kita meninggalkan embarkasi Mataram, dikhawatirkan ihram kita tidak terjaga dari kebersihannya. Maka kita lebih banyak yang pakai menjelang turun di Jeddah. Karena waktunya tinggal sebentar. Atau nanti kita pakai setelah kita berada di Jeddah. Itu yang lebih aman sekali. Itu tergantung itadoho kaso lah nanti. Tapi yang jelas Matadoho berharapan bahwa ihram itu harus dipakai ketika kita sudah berada di Jeddah setelah kita mandi. Iya, itu baru amal lah. Iya. Iya. Dan kita juga mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Matadoho berharapan, ini harapan dan keinginan, pakailah haji tamatolah. Jangan pakai ifrat. Kalau ifrat itu luar biasa beratnya. Bayangkan begitu dari mulai mikah sampai selesai haji pakai terus. Tidak berhenti, tidak dikeluarkan. Tapi kalau pakai haji tamato, maka semuanya akan aman. Iya. Itulah beberapa hal penting yang harus kita jaga di atas pesawat. Bapak Ibu sekalian. Itulah beberapa hal penting yang harus kita laksanakan di atas pesawat. Inti utamanya ketika kita sudah mulai duduk di atas pesawat, banyak berzikir, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita menunggu informasi-informasi yang disampaikan oleh tim kesehatan misalnya. Iya, sambil kita menunggu informasi-informasi yang disampaikan oleh ketua kloter atau pembimbing ibadah haji. Dan kami juga yakinkan kepada Bapak Ibu sekalian, selama di atas pesawat tidak membatasi tugas kesehatan memberikan pelayanan kepada itadoho kaso ketika itadoho kaso butuh bantuan daripada tenaga medis. Barangkali warang mapili loko, ain kami tidak kita. Ya, banyak Bapak Ibu sekalian di atas pesawat dalam perjalanan itu pada pilih loko dari embarkasi dia tidak ngomong sampai akibatnya buang air di luar dari yang diharapkan. Makanya ketika itadoho merasakan sesuatu yang mengakibatkan nanti mengganggu perjalanan itadoho kaso, misalnya pilih loko atau katakanlah rai eda, segera kasih tahu kepada petugas. Insya Allah petugas akan mendatangi itadoho kaso. Ini itadoho kaso yang mendatangi petugas. Petugaslah yang mendatangi itadoho kaso saat perjalanan di atas pesawat tersebut. Karena kenyamanan itadoho kaso adalah sesuatu yang diharapkan. Paling penting juga kita harapkan ketika kita berada di pesawat,
Ya, di samping kita mendengar arahan, bimbingan, manasik haji, serta mendengar arahan-arahan yang terkait dalam menyukseskan perjalanan kita juga diminta dengan sangat, ada juga larangan-larangan yang harus kita hindari ketika kita berada di pesawat. Munengkai lemada kaso, larangan yang pertama, itado kaso tidak dibenarkan untuk jalan tanpa arah, tanpa tujuan di atas pesawat. Itu larangan. Lalu yang kedua, tidak diperkenankan untuk merokok. Orang yang selalu bertanya kepada Batado, gonco asa gue. Ini sudah 10 jam kita jalan. Sementara kita biasa di tanah air itu, begitu gonco asa langsung rokok. Di sana tidak boleh. Tahan dululah. Nah, ini semangat kesabaran juga dibutuhkan buat kita semua. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama berbahagia. Larangan juga jangan melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengakibatkan perjalanan kita berakibat fatal. Contoh, terkait dengan membuang sampah sembarangan, tidak dibenarkan. Wau sirgorigahan disimpan baik-baik, hubungi pramugari untuk mengumpulkan hasil atau barang-barang yang menjadi bekas makanan itarokaso. Karena kalau kita buang sembarangan akan mengganggu kenyamanan dan konsentrasi jamaah yang lain. Begitu juga yang berkenaan dengan tidak dibenarkan, ya ini tiwaran atau membawa barang-barang yang terlarang seperti narkoba. Tapi pada doa harus ingatkan, dilarang untuk melakukan konsumsi narkoba. Bahkan di embarkasi Mataram sudah diperiksa barang-barang yang bisa dimasukkan di dalam tas itarokaso. Beratnya sekitar 32 kilo. Dan ada barang-barang yang dilarang di dalamnya, termasuk ini masih diperdebatkan. Bahkan rokok itu yang berlebihan dilarang dimasukkan di dalam tas. Iya, sepak ya hanya 1 orang. Iya, tapi anehnya bukan sepak, tapi justru ini lalu ada kopi edere rokok. Lalu ada juga barang-barang yang sifatnya cair. Puneminaniu, barang baare. Iya, barang baa oiniva. Iya, barang baa bumbu tungga. Mohon maaf itu termasuk barang-barang yang dilarang. Iya. Terkecuali air madu itu ada caranya Pak Ahmadi. Kita bawa, simpan di tas jinjingan, diikat kuat-kuat, jangan kasih masuk di dalam tas. Karena tas bedere, tas koperga, indong dihantarkan narin di lopaki, na sembura rembeca sera Arab aja tadi ke bede. Tas to ida, ya kebetulan koper indong di edam dah Pak Ahmadi. Begitu selesai pemeriksaan di sana, kita doa terima oleh semaka asrama pemondokan batin di presa minta doa sore. Iya. Dalam perjalanan di pesawat barangkali sudah rampung semua, tapi yang ada pesan khusus kemarin ada yang viral dan bahkan menjadi materi khotbah di Madinah dan di Arab Saudi. Ternyata kebiasaan jamaah haji Indonesia yang perlu Madaro sampaikan kepada Itado Kaso dan dihindari terkait dengan selfie. Itu ini foto-foto di lingkungan tawaf.
Ndai kan lain lau selfie Bapak Ibu sekalian. Lain lau foto. Ini tidak enak. Memalukan bagi jemaah haji Indonesia. Ini khusus permintaan. Ini maja ada kemarin itu dan bahkan sudah beredar Pak Kepala Dinas bahwa Indonesia senang dengan selfie, padahal selfie di tempat yang suci itu haram menurut ulama Mekah. Nawara kumpa di saat tawaf, saat ibadah masih sempat buka HP untuk selfie. Karenanya HP sekarang nanti akan dibatasi penggunaannya di sana. Ketika kita sudah berada di Arab Saudi di Masjidil Haram dan bahkan ketika kita berada saat beribadah di Madinah. Ya lembawa wade, ini pesan khusus matata. Ya, kawara angi cukuplah yang kemarin-kemarin menjadi bahan perbincangan dan bahan khutbah atau semaka. Ndai senang selfie ini. Bahkan jelas-jelas beliau mengatakan haram dan akan mengganggu kehusuan ibadah orang lain dan termasuk ibadah dari yang bersangkutan itu sendiri ketika selfie pada tempat yang tidak diharapkan. Kemudian keluar selfie salah waktu tawaf. Iya, dengan corak ke nih. Lalu yang kedua memabu HP tibunena. Dia kami lah bebekim konsentrasi ibadah ke kone doa menefar dene. Iya, maka barat HP artinya HP itu sebelum berangkat beribadah ke haram simpan aja dulu di kamar masing-masing lah. Lalu yang kedua, harapan matoh ini biasa. Begitu kita perjalanan dari Jeddah sekitar 1 jam atau 2 jam Bapak Ibu sekalian. Karena kita di Jeddah itu tidak begitu lama. Begitu turun dari pesawat, kita istirahat sebentar sekitar 1 jam atau 30 menit. Hanya dengan melaksanakan kegiatan, ya mandi untuk pakai ihram. Setelah pakai ihram kita melaksanakan sholat sunat tawaf, lalu setelah itu kita dinaikkan di atas bis. Ya. Langsung disiapkan di atas bis untuk menuju Mekah. Ketika di Mekah ini menjadi persoalan dan harus kita sampaikan penting ini. Jamaah haji Indonesia biasanya dengan cukup senang. Bahkan ada orang-orang di antara kita itu yang mempunyai semangat yang tinggi lah. Begitu turun dari bis dari Jeddah itu, begitu turun di Mekah, seharusnya kita harapkan kepada kita semua kenali dulu lokasi hotel. Hafal bau hotel kan? Iya. Lalu yang kedua hafal dulu terkait dengan ruangan untuk yang kamar itarokaso ajan huru hara lalu. Kalau huru hara lalu, maka ini menjadi akibat negatifnya bottom sentuda tah. Bottom sentuda. Amboto yang tidak memenuhi persyaratan dalam melaksanakan tawaf umrahnya. Iya. Iya. Karena sentuda adalah kait dengan boto weki yang begitu banyak itu, apalagi ya ketua rombongan, ketua rego tidak begitu peduli kepada itarokaso, ini harus dihindari lah. Bahkan baru bisa kembali setelah kita mengumumkan, kita umumkan di semua sektor yang ada di Mekah bahwa ada yang namanya ini identitasnya ini akhirnya dicari. Malahan ada 2-3 hari. Itu bisa meresahkan anggota itarokaso, itu bisa meresahkan keluarga yang kita tinggalkan manakala ada informasi diberitahu oleh orang-orang di sana. Maka hati-hati, tenang dan bersabarlah itarokaso untuk tenang dan mengikuti petunjuk dari orang yang bisa membawa itarokaso ke hal-hal yang baiklah. Di harapan madat 2 hal inilah. Ya, dan ada tambahan.
Satu, bahwa jamaah haji Indonesia ini sudah dikenal oleh masyarakat Arab Saudi adalah dikenal dengan nama Rahmah. Rahmah itu adalah orang yang mudah diajak bicara. Dari jauh itu dengan ciri khasnya kita wanita ini, orang Makkah itu, Bapak Ibu sekalian lebih khusus kepada ibu-ibu, jarang rumpa dosi beda. Coba lihat dalam sekitar 42 hari, sekitar 20 atau 30 hari kita berada di Mekah. Tiwara dosi yang melaksanakan aktivitas. Karena demikian kita biasa dipanggil dengan Rahmah. Rahmah itu orang yang selalu senyum-senyum menurut mereka. Dari jauh sudah kita senyum dengan mereka. Mereka sangat senang dan ada dampak negatif yang membuat kita tidak tenang. Dianggap orang Indonesia itu senang diajak-ajak atau apalah. Karena dengan senyum semua seperti itu. Hati-hati dalam bertindak. Hati-hati ketika kita berada di atas. Di saat kita beraktivitas lebih khusus berkenaan dengan naik bis. Ini banyak pengalaman. Iya, banyak pengalaman ini. Ada tekniknya. Ketika kita naik bis, maka upayakan naik bis itu yang laki-laki dulu lah. Yang naik bis. Karena semakaka ini kudu makam puah Bapak Ibu sekalian, do segala melakukan pengahat juga orang-orang yang masih dipertanyakan tentang keimanan dan ketakwaannya. Pada negara yang suci, tapi banyak yang bermasalah. Ini harus madaro ingatkan. Kemarin, boto kejadian-kejadian. Kebetulan Mada dulu 3 bulan berada di Mekah. Tahu persis. Ya, 3 bulan untuk menyiapkan fasilitas yang berkaitan dengan kebutuhan Itadokaso. Berkait dengan survei setelah jemaah haji itulah barangkali ada persoalan-persoalan yang ditinggalkan. Banyak kejadian. Rai ba'am doa syakata. Wa'us rai ba'am susah nih lupa. Ya makanya ingat betul. Ketika kita turun dari mobil, pastikan yang turun duluan itu harus perempuan. Mada harus kebara itulah. Kebara. Tapi selama ini untuk kita di Bima ini belum terjadi lah. Yang sering terjadi itu orang-orang di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi. Iya. Upayakan londo ulu to MCB. Ai londo ulu mone. Mabau de gaina ketika misalnya londo terai MCB daya bati memone londo raibaan. Mau sura raibaan te beraka kain. Ya degu ya artinya nggak ada petugas RCTI berhati-hati dan berwaspada. Karena ada kesempatan orang bisa berbuat jahat. Ede harapan Madar Hokaso dan barangkali demikian beberapa hal penting yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Doa Madar Hokaso tetap kita sampaikan semoga perjalanan Madar Hokaso betul-betul mendapatkan haji yang mabrur, berangkat dengan sehat walafiat, dan kami juga berharap pulang dengan sehat walafiat. Semoga haji tetap mewarnai setiap aktivitas dan tingkah laku Itadokaso. Barangkali ada yang perlu kita perjelas, tentu lewat saran, petunjuk, atau ada yang bertanya oleh Itadokaso. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang belum jelas dari materi yang beliau bawakan. Silakan kami buka untuk sesi tanya jawab. Ya, sudah ada 2, 1, 2. Iya. Ibu kita ada punya pertanyaan dan paham ini. Ya, jadi ada 2 dari Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyangkut ini pertanyaan menyangkut dalam pesawat. Ini cuma masukan ya Pak. Menyangkut masalah tempat duduk dan nomor kursinya. Karena kami berangkat dengan istri, saya tahu tempat duduk kami misalnya 5 ke 8. Karena ini menyangkut masalah selama
keberangkatan memakan waktu yang lama. Iya, iya. Ya, siapa tahu di antara kita ini ya tidak ada yang mau digantikan posisi. Iya, iya. Itu kami mohon petunjuk Iya. agar kiranya nanti dalam pengaturan itu perlu hati-hati untuk yang besok ini. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Setelah kita doa kemarin telah melakukan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji, tentu Itaro Kaso sudah melaporkan kepada kantor Kementerian Agama Kota Bima. Perlu dilaporkan Itaro Kaso untuk memastikan bahwa Itaro berangkat haji. Lalu yang kedua dilaporkan juga bahwa diharapkan dalam penyusunan peraman pesawat itu harus suami istri itu jangan sampai berjauh berpisah. Tapi yang jelas Madaroho akan menyusun peraman pesawat itu berdasarkan punakal Madakasokone berdasarkan unsur keluarga yang terdekat dulu, suami istri, anak, mertua. Itu menjadi prioritas. Lalu kalau setelah itu akan dilihat dari tempat tinggal juga. Siapa yang terdekat dengan rumahnya akan didekatkan. Setelah itu akan dilihat kalau tidak setelah dilihat dari tempat tinggal akan dilihat dari kelurahan yang terdekat. Artinya intinya bahwa kami menyusun berdasarkan keinginan jamaah dan berdasarkan kekeluargaan lah, supaya tetap bersama-sama baik dalam pemberangkatan sampai pulang dari proses pelaksanaan ibadah haji. Insya Allah. Iya dah. Iya dah. Iya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengalaman dulu untuk pesawat. Biasanya saya membawa aset ke pesawat. Basket. Dan saya orang kesehatan di Polres. Pada saat itu saya bawa tujuh supaya ke rumah sakit mata. Tetapi pada saat itu saya sakit. Pas dulu saya sakit, tidak ada kesempatan. Apapun beri oleh anak, tidak ada masuk. Ya, saya benar ke berobat, saya sendiri obat sendiri. Obat sendiri. Tapi pada saat saya antar cucu ke Surabaya, tidak ada kesempatan. Pada suatu saat saya makan soto, baru bisa masuk sama rawon. Di atas pesawat. Dia sebelum berangkat. Iya. Saya harus berangkat balik ke Mataram. Lama nunggu di bandara. Itu naik pesawat, tiba-tiba sakit perut. Saya langsung berpikir, saya pertama kali mengalami sakit ini. Iya. Jadi cepat. Saya tidak tahu visit mana, cari depan, ada orang tua tadi, boleh masuk, udah, laksanakan BAB, diare kan, kami sambil pikir di mana posisinya saya. Iya benar. Iya benar. Iya. Biasanya dekat Polres. Iya. Saya pakai tisu kan nggak bersih. Iya. Kan karena saya basahin tisu, nggak puas juga. Iya. Saya kasih tisunya banyak, harus banyak tisu. Banyak tisu. Basahi, itu tisu bersihkan. Sambil berpikir, kembali diare kan oleh kotor. Kotor benar. Saya pakai tangan, ya bersihkan, nggak bisa. Gimana pembersihnya, pembuangan pembersihkan air? Iya. Ternyata di dinding, ya. Dindingnya besar bukan. Iya. Ada. Alhamdulillah bersih oleh itu. Sana tempat kita berpikir positif, tempat kita berpikir pada saat di bawah supaya tidak orang kita berpikir sendiri. Setelah bersih, alhamdulillah. Saran. Ya. Iya. Tolong sebelum berangkat,
jangan memakan makanan yang pedas, ya, artinya pesantan Iya, ya. mengakibatkan kita biasa lambung ya, atau cepat BAB ya. Kalau karena lansia daya berpikir kurang Iya, cepat, iya. kita harus cepat berpikir kalau toilet itu. Nah, perjalanan kita makan harus hati-hati, jangan sampai makan sayur yang mengakibatkan atau ya tempat proses pencernaan itu buah-buahan Iya, iya. bisa. Itu proses pencernaan cepat dia. Misal papaya atau yang pedas-pedas Iya, iya. santan mengakibatkan kita perjalanan kita dia 11 jam lebih kan. Jadi di sana lah supaya kita tuh tidak cepat BAB. Jadi maka ya yang pedas masih ada saling ikan. Kita tahan itu tahan saja. Sekarang karena besok kita berangkat ya. Sekarang kita makan, kita jaga makanan karena besok kita berangkat. Nah, untuk menjaga kita supaya tidak Iya, sakit perut tentunya. Nah itu aja. iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih informasinya, informasi yang luar biasa ini. Memang informasi seperti ini banyak sekali kejadian-kejadian. Ini kejadian yang dialami oleh beliau. Makanya ketika Itado berada di jemaah di embarkasi Mataram nanti, wow selalu ada embarkasi Mataram kah? Bahwa Mataro berharap dengan sangat bahwa makanan-makanan yang didatangkan dari luar itu memang proteinnya tidak bisa diterima, harus dibatasi. Jangan sampai dalam perspektif adem bakor lobby kan itu ada kewaspadaan terus. Jangan sampai tidak mengandung kesehatan atau ada hal-hal barangkali ada virus, makanya manfaatkan betul konsumsi yang sudah disiapkan di sana lah. Ya, disiapkan di sana. Karena yakin Bapak Ibu sekalian untuk proses memasak di embarkasi itu ditangani oleh banyak orang. Artinya bahwa betul-betul dijaga dalam perspektif kesehatan. Kalau di luar ini ya seperti yang disampaikan oleh Bapak, apalagi yang pedes, apalagi yang membuat kita apalagi yang membuat kita mencerai. Ya ini bisa berakibat mengenai beliau. Syukur beliau sudah tahu dan paham terkait dengan kondisi pesawat di atas pesawat, lebih khusus kepada penggunaan toilet. Tapi kalau orang tua yang tidak bisa katakanlah bahkan bahasa Indonesia tidak jalan di luar Indonesia misalnya, atau akibatnya pengguna mau tidak mau dari Pak Sera lalu berdei ada pesawat bahkan di ketera. Ini banyak kenyataan. Ini bukan sesuatu yang dikarang-karang ini. Apakah untuk menjaga itu semua ada resep yang diberikan oleh beliau atau sesuatu yang dilarang itu diingat betul. Mada sekitar tahun 2000 berapa dulu, Mada waktu periode awal-awal menjadi kepala kantor, ada satu jemaah Mada harus menyampaikan kepada Itado Kaso bahwa walau esen kapi bui bo ade baratain dulan bui juga seperti itulah. Artinya karena pola makannya tidak seperti yang diharapkan. Jaga betul-betul kesehatan ini. Iya, karena nggak kalau ibadah, ya persyaratan dan unsur utama yang harus kita perhatikan untuk diterimanya Allah Subhanahu Wa Taala ibadah kita adalah berkaitan dengan rasa. Ya, dalam fikih itu perlunya kebersihan dan bersuci itu. Terima kasih Pak informasi, dan tentu informasi ini akan dijadikan sebagai sesuatu yang sangat berharga bagi Itado Kaso. Ya, ini momentum yang baik untuk saling menginformasikan dan saling dikewarakai angin lah. Ya. Barangkali ada masukan dan saran yang lain untuk kita jadikan sebagai acuan untuk menyelesaikan dan mengambil solusi yang terbaik. Silakan Pak Kepala, saya ingin juga Ya. mohon menjelaskan dulu informasi dari lain dari kota
Bapak Bunda. Ini kan khusus Bunda yang mengetahui. Iya, iya, iya. Iya, insya Allah, insya Allah. Iya, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Iya ada. Iya ada. Ada lagi mungkin yang bertanya mungkin ibu-ibu. Insya Allah ada. Ada lagi kita buka kedua orang. Ada? Cukup. Cukup ya. Kayaknya sudah paham. Baiklah Bapak Ibu terima kasih teman-teman yang berbahagia. Demikianlah materi yang disampaikan oleh para pemenang Kota 5. Semoga apa yang disampaikan itu bisa dipahami ya. Jadi Iya, Rasul. materi yang disampaikan itu bisa dipahami jika nanti bisa dipraktikkan pas di dalam pesawat maupun di luar pesawat. Jadi itu materi yang disampaikan semoga bisa dipahami. Untuk materi yang kedua ini kami tutup dengan sama-sama berhamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.